Untuk di video ini gue mau bikin sebuah tutorial untuk membuat program Lazarus untuk laporan akhir. Jadi tampilannya bakal seperti ini. Ini fungsinya itu untuk membuat daftar mahasiswa. Nanti ada nilainya. Nah, nilai ini nanti bakal diproses untuk mendapatkan huruf mutu atau grade. Tampilannya seperti ini. Kita butuh label, text box biasa, button, dan juga untuk label ini kita menggunakan string grid. Nah, untuk beberapa ketentuannya seperti ini. Jadi, kita bawa mahasiswa 1K69. Kita akan menggunakan case of untuk indeks nilainya. 80 sampai 100 itu A, 70 sampai 79 itu B, dan seterusnya sampai E. Nah, untuk if else-nya nanti saja di proses bikin aja langsung pakai spasi if else-nya. Untuk pemrogramannya dan tampilkan 5 data. Langsung aja masuk ke Lazarus ya. Nah, Lazarus tampilan awal seperti ini. Kita langsung bikin aja sama desainnya. Set seperti ini. Ini saya bikin cepet aja. Biasa label, buat teksnya, nilai, misalnya gue ngikutin tutorial ini 1K69. Kalau bebas. Ini sorry, bukan name tapi caption. Nah, nilai mahasiswa 1K69. Nah, seperti ini. Kalau kecil, fontnya diubah. Ada di bagian kiri sini, properties, font, klik titik tiganya, kalian aja masih jadi 14. Mungkin cukup. Lanjut. Kita butuh 2 label lagi sama text box. Copy aja. Ini terus paste. Taruh sini. Fontnya harus dikecilin. Misalnya di 12. Cukup. Dan untuk teksnya bakal diubah jadi sebentar. Jadi nama mahasiswa titik 2. Yang kita butuh satu lagi, copy aja, paste di bawahnya persis. Ini jadi nilai mahasiswa. Nah, sejarin aja. Lanjut, kita butuh sebuah text box untuk menginputan nilainya dan juga nama. Kita pakai edit. Biasa ini gedein dikit, panjangin aja. Mungkin seperti ini. Ditinggiin, jajarin. Mungkin cukup, mungkin kurang bawah. Ini kurang lebih seperti itu. Ini sebelum copy, teks dalamnya harus dihapus dulu. Ada di bagian caption atau teks. Mana teks 9. Bukan edit. Nah, teks. Dan teks ini dihapus, enter, dan juga yang bagian bawah di copy juga, ini juga di paste. Masuk sini, ada 2 jadinya. Mungkin cukup, kurang ke tengah. Kita blok semuanya. Geser. Nah, cukup seperti ini. Lanjut kita butuh button pakai button biasa, ukurannya terlalu panjang. Nah, ini cukup segini. Teksnya kita ubah jadi proses nilai. Selanjutnya bikin tabel ya. Kita menggunakan string grid. String grid itu ada di untuk string gridnya ada di bagian bukan standar, tapi di bagian additional. Ada di bagian ini, di string grid yang ada tulisan ABC bawahnya. Nah, ini kalian pilih, kalian keren aja. Saya seperti ini. Atau mungkin ukurannya sejajaran aja. Karena kita cuma butuh berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 kolom. Nah,
tampilan awal seperti ini. Ini untuk tabelnya diklik kiri 2 kali. Nah, kita cuma butuh untuk awalnya itu kita coba butuh 1 baris dan cuma 4 kolom. Jadi kita butuh hapus beberapa baris. Hapus barisnya di bagian sini. Delete row, hapus saja. Sisain sampai 1. Nah, lagi, nah, 1 2 3 4 5. Kita kurangin 1 kolom. Terus kolomnya di sini di delete columns. Di EC, nah, sekarang udah sisa 4. Kita okein aja. Nah, oke. Terus sekarang seperti ini aja tampilan awalnya. Lanjut, sebelum kita masuk ke codingan, kita butuh ngasih name di setiap komponen yang bakal kita gunain. Komponen yang bakal kita gunain itu adalah 2 text box ini, button ini, dan juga string greeted ya. Nah, untuk yang input mahasiswa, name-nya harus diubah. Bagian properties seperti biasa, dan ini name-nya diubah. Misalnya gue jadi input underscore nama, dan yang bawah menjadi input underscore nilai. Nah, terus nilai. Lanjut ke bagian button ini, buttonnya bisa jadi btn proses. Oke. Button sudah diubah namanya, tinggal string grid. Nah, string grid name-nya diubah juga, misalnya jadi tbl core mahasiswa, mungkin bebas terserah kalian. Nah, habis sudah ini kita lanjut ke codingan. Nah, untuk lanjut codingannya, karena event triggernya itu adalah saat kita menekan tombol proses nilai, makanya kita bakal ngoding di bagian button ini, di event click. Ini button yang ini kalian klik kiri 2 kali aja. Nah, nanti otomatis kebuka codingannya, akan terbuat sebuah prosedur btn underscore proses klik, itu nama dari buttonnya, btn underscore proses yang tadi sudah kita ubah namanya, dan ini eventnya klik. Oke, kita mulai ngoding. Nah, pertama-tama sebelum kita tentuin dulu untuk isi dari atau judul dari setiap kolom, dan juga lebar dari setiap kolom. Nah, caranya itu di bagian sini ya, di bagian begin dan end, diantaranya bagian sini di baris 40. Nah, bagian sini kalian maaf, untuk mengubah kolom itu ada di bagian mana ya, form create belum diubah. Oke. Jadi form ini kalian klik kiri 2 kali bagian luar ya, bukan di saat milih komponen. Kalian klik kiri di tempat kosong. Nah, nanti ada sebuah form create ini, karena tadi gue salah letaknya, jadi gue ke atasin aja, nggak apa-apa. Gue taruh di atas. Jadinya gue bakal taruh di atas sini. Nah, kita ngoding di sini dulu di dalam form create kayak yang tadi caranya. Di bagian kosong kalian klik kiri 2 kali. Nah, di bagian sini kita bakal edit semuanya, semua dari string grid ini atau table ya, mulai dari judulnya dan juga lebar. Caranya itu kita panggil nama dari string gridnya. Caranya itu kita panggil aja di sini tbl underscore mahasiswa. Nah, kayak gini. Dot cells. Nah, dot cells kita pakai kurung kotak 0,0. Ini ikutin aja dulu. Titik 2 sama dengan, nah, ini bakal jadi judul pertama. Judul pertama berarti pasti kalau dari sini itu nomor 0 kayak gini, titik koma, dan ini bawahnya berarti yang kedua itu kita panggil lagi itu mahasiswa.cells 1,0. Nah, titik 2 sama dengan judul kolom kedua, nama. Titik
titik koma, tabel mahasiswa yang ketiga sekarang, dot cells 2,0 titik koma sama dengan titik sama dengan, lanjut ke nilai, titik koma lagi, tbl underscore mahasiswa dot cells 3,0 titik 2 sama dengan, kalau di sini terakhir tuh huruf mutu. Oke. Oke, judulnya sudah berhasil. Kan kita lihat dulu apakah judulnya sudah berhasil diletakkan di setiap kolomnya. Ini kita compile dulu aja. Nah, sudah berhasil sukses. Kita coba run langsung. Ini buat ngelihat judulnya sudah sudah betul atau enggak. Nah, judulnya sudah betul, nomor, nama, nilai, dan huruf mutu. Sudah sesuai harusnya. Nomor, nama, nilai, dan huruf mutu. Oke. Udah betul. Kita tutup dulu. Nah, di sini lanjut. Karena ini kolomnya itu masih terlalu kecil, kita harus sesuaiin sama yang ukuran ini. Nah, cara nyesuaiinnya itu kita panggil lagi bawah sini tbl underscore mahasiswa dot call width, berarti itu lebar kolomnya. Kolom yang pertama begini, titik 2 sama dengan misalnya 50 pixel. Dan untuk kolom yang kedua dot call width juga. Kolom kedua misalnya 200. Kolom yang ketiga kolom ketiga berbarengan 200 juga misalnya. Kita lihat aja ntar sudah cocok atau belum. Kalau kurang cocok bisa dikurang atau dilebihin dikit. Kalau width yang keempat, karena ini cuman huruf, ini dari 100 mungkin. Oke, kita lihat, kita compile dulu untuk ukurannya. Compile dulu. Oke. Di sini ada yang salah. Salah urutannya. Harusnya mulai dari 1 dulu. Harusnya mulai dari 0. Karena kalau di string grid itu semua mulai dari 0. Gua salah, sorry. Kita lagi. Jadi mulai dari 0 sampai 3 jadinya. Kita lihat lagi. Salah. Karena kurungnya salah. Nah, harusnya kurang kotak. Tadi malah kurung kurawal. Kita lihat lagi. Sudah sukses. Coba langsung kita run method debugging. Kita lihat untuk ukurannya dahulu. Kita lihat, oke, ini ada tipis. Oke, bisa gue tambahin 5 pixel. Langsung di run aja. Kita lihat. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke. 105 pixel cukup. Oke, kalau di gue cukup, kalian bisa sesuaiin aja. Nah, jadi untuk maksudnya dari 0,0, jadi yang di kiri itu adalah kolom dan yang kanan itu baris gitu. Jadi kolom 0,0 ini maksudnya adalah kolom ke 0 dan juga baris ke 0. Karena walaupun ini ada baris 1, kita itu mulai dari 0 gitu. Karena di sini kan 0,0 itu tadi kan nomor, berarti kan ada di kolom 1 dan juga baris 1, makanya 0,0. Sedangkan untuk nama itu ada di kolom kedua, tapi baris ke 1, makanya di sini ada kolomnya 1 dan juga ini 0. Jadi kayak semuanya itu diminusin 1, dikurang 1 gitu. Oke, untuk ukuran tabel dan juga judulnya sudah betul. Maka lanjut ke bagian input nilainya. Kita bakal beranjak dari sini ke sini, ke bagian btn_process.click. Jangan salah ngoding. Kan harus coding di sini, jangan di sini. Kalau nanti salah letak codingan bisa error. Sama.
Sebelum kita mulai ngoding, kita butuh variabel dulu. Itu variabel, misalnya variabelnya itu satu variabel nilai yang pasti, dan juga kita butuh variabel khusus buat nambahin baris baru. Kita bikin aja baris baru gini. Tipe datanya integer, di koma. Kita butuh grade untuk nanti huruf-hurufnya. Tipe datanya string aja. Kalau nggak bisa pakai char boleh, tapi untuk menggampangkannya pakai string aja. Variabel ada 3, jadinya ada nilai, baris baru, dan juga grade. Nah, untuk di bagian-bagian sini kita awal-awal kita butuh sebuah untuk pengecekan dulu. Kita pakai if ya. Untuk pengecekan kalau datanya itu sudah ada isinya atau belum, atau editnya ini udah ada isinya atau belum. Kalau belum, nanti bakal muncul sebuah warning dan tidak akan ditambahkan ke dalam kolomnya atau ke dalam tabelnya. Tapi kalau sudah ada, berarti nanti bakal bisa ditambahkan ke dalam tabelnya. Kita pakai kondisi atau validasi dulu. Kita menggunakan if aja di sini. If, nah kita panggil nama dari ininya, apa namanya, edit ya, yaitu input nama dan juga input nilai. Berarti di sini if kita pakai kurung. Nah, kayak gini. Di dalam kurung kita panggil namanya input underscore nama dot text gini, sama dengan titik gini. Jadi maksudnya itu kosong. Jadi teks dari input underscore nama itu kosong kalau gitu kan. Kita tambah lagi or, kita pakai operator logika. Dan kurung lagi di sini adalah input underscore nilai text sama juga ini juga. Oke. Nah, habis begini kita pakai that. Nah, habis then kita di sini pakai begin aja biar gampang nanti di end ya. Jadi ketahuan if-nya itu ngejalanin apa sampai mana. Soalnya pakai show message ini salah, sorry. Kita sedikit show message-nya itu adalah misalnya masukkan data dengan benar, misal kayak ini. Jangan pakai titik koma, dan ini juga jangan pakai titik koma. Jadi begin dan end-nya itu jangan pakai titik koma, ini juga jangan pakai titik koma. Nah, kita tambahin else di sini. Else. Nah, jadi kalau ini tuh emang ada isinya, nanti kan bakal nggak ngejalan ini kan, nanti bakal masuk ke else. Nah, nanti jadi pertambahan datanya di table itu bakal berjalan di dalam else nya gitu. Nah, untuk else nya kita pakai begin lagi biar ngegampangin. Nah, dalam begin ini kita apa lanjutnya, kita ambil nilai aja. Jadi kita panggil variabel nilai yang tadi kita udah deklarasiin di atas di bagian sini, nilai titik 2 sama dengan kita ambil dari edit ini, yaitu namanya input underscore nilai. Nah, sebelum itu karena ini tuh inputannya to string, harus kita ubah dulu tipe datanya menggunakan str to int. Nah, dalam kurung gini jadinya kita panggil aja input underscore nilai dot text gini, dan lupa titik koma. Nah, habis itu kita masuk ke kondisinya jadinya. Nah, kondisi-kondisi ini kita akan menggunakan case of. Oke. Di sini kita panggil aja case nilai of. Nah, kayak gini. Oke. Nah, case nilai of. Jadi kita bakal bikin kondisinya di sini. Kondisi yang pertama 80 sampai 100. 80 sampai 100 gini aja caranya. 80 titik 100. Jadi ada range nilai 80 sampai itu titik 2 titik itu sampai 100 jadi gitu. Yang sengaja pakai titik 2 ini panggil variabel grade yang tadi kita udah deklarasi di atas. Grade titik 2 sama dengan titik koma. Lanjut ke kondisi kedua yaitu 70 sampai 79 sama kayak tadi.
gini. Dan untuk grade-nya di itu B. Lanjut ke kondisi ketiga, itu 60 sampai 09. 09 jangan sampai typo atau kurang titik, harus titiknya 2 gini. Grade berarti ini C, koma, lanjut ke D itu 50 sampai 9. Oke. Dengan titik 2, grade titik 2 sama dengan D, koma 0 sampai 49 tuh 0 sampai 49 grade-nya nah oke. Jadi ini untuk kondisi grade-nya itu udah kita buat menggunakan cache of, berarti tinggal kita masuk ke dalam table ya. Jadi masukin tabelnya itu kita bakal ngoding di bawah n yang ini. Jadi kalau kalian mencet n ini nanti ada kotak merah. Jadi untuk ini tuh maksudnya memberitahu kalau n ini tuh untuk mengakhiri cache nya. Jadi kalian jangan ngoding di atas ini lagi untuk menambahkan ya. Yang ngoding nanti diberi di bawah n yang ini jadinya. Jadi di bawah n ini harusnya ada 3 n, 1, 2, 3. Nah, kalian jadi ngoding di sini. Jangan di n manapun. Nah, oke. Karena di sini ada if else, kita sudah mengecek data pertama apakah sudah ada atau belum. Ini agak ambigu untuk perintahnya, tapi mungkin bisa gua akalin kayak gini. If kita akan menggunakan row count. Row count itu maksudnya adalah dia itu menghitung barisnya ada berapa, ya gitu. Jadi kayak gini, tbl underscore mahasiswa row count sama dengan 1, aku lupa pakai kurung kayak gini. Kalau tabelnya itu barisnya masih 1, atau kan ya kan baris pertama kan baru judul, berarti maka ada den-nya. Nah, untuk den-nya ini berarti apa ya? Mungkin kayak gini aja. Baris baru kita panggil variabel yang kita udah deklarasiin di atas. Jadi kita bakal nambahin row count ya. Row count jadi 1. Row count plus 1, baris baru sama dengan 1. Row count 1. Oke, kayak gini aja. Baris baru titik 2 sama dengan 1. Oke. Jangan lupa titik koma. Nah, aku lupa. Ini harus pakai begin aja. Begin juga n. Jadi ini kalian pindahin aja ke dalam gini. Nah, kayak gini. Begin, ada baris baru. Untuk baris barunya berarti gimana kita bakal langsung baris baru row count kedua. Oke, gitu aja deh. tbl siswa titik 2 sama dengan tbl underscore siswa 1. Dan lupa row count masih ini juga row count. Nah, jadi kita bakal menambahkan jumlah barisnya. Kalau barisnya itu masih 1, jadi kita bakal jalanin ini nih, baris baru itu 1, tbl nomor tambah 1 baris. Oke. Nah, berarti di sini ada kita tambahin else nya. Else kita pakai begin lagi. Ini jangan lupa. Ini jangan pakai titik koma. Baris baru
sama dengan, nah kalau di else ini agak-agak beda. Dan baris baru sebelum baris baru kita panggil aja deh tabel underscore mahasiswa dot count sama dengan titik terus sama dengan underscore mahasiswa count plus 1. Nah, titik koma. Nah, di baris baru ini agak beda nih. Baris baru titik 2 sama dengan tbl underscore mahasiswa dot count min 1. Nah, oke. Dan dapat titik koma. Oke. Paling kayak gini dulu. Sementara gue pengen lihat ini ya dulu sih. Kalau nanti bisa dipencet atau enggak. Oke. Bentar. Gue coba compile dulu. Takutnya ada error atau typo. Baris baru is assigned whenever used. Oke, ntar aja nggak apa-apa. Coba run dulu. Pengen lihat apakah sudah berhasil nambah kolom baru atau belum. Oke. Oh, sorry. Penyanyi bebas. Oke. Untuk penambahan barisnya udah betul. Kayak gitu, nambah terus dia. Oke, udah aman. Berarti kita tinggal masukin datanya aja. Masukin datanya adalah kita bakal nambahin di bagian bawah ini ya. Di atas N yang ada 3. Jadi kita bukan ngoding di bagian sini lagi. Kita bakal ngoding di bagian sini gitu. Nah, di bagian sini kita panggil, berarti kita tinggal tambahin aja kayak gini. Tabel mahasiswa dot row count row count dot cells sama kayak tadi di atas. Berarti kita mulai dari 0,1. 0,1 ini bukan 0,1 karena ini kita nomornya itu bakal sesuai sama barisnya. Berarti kayak gini, baris baru gini, 0, baris baru. Jadi baris baru ini kan bakal berubah terus tergantung dia itu nambahin ke baris berapa. Jadi kalau baris kedua atau jumlah kedua atau baris pertama di sini nanti bakal 1. Jadi kalau bakal tambah data lagi berarti jadi 2 dan seterusnya gitu. Titik 2 dengan kayak gini. Kita int dulu. int to str. Ini untuk menambahkan nomor ya. Urutan nomor yang di kiri sini yang ada 0. Kita panggil aja langsung baris baru. Karena baris baru ini sebagai penanda yaitu ada di baris keberapa. Nomor sudah berhasil kita masukkan, kita lanjut ke kolom kedua yaitu kolom nama. Sama ini juga 1, berarti kolom itu 1 kanan. Berarti yang ini sama baris baru juga. Titik 2 sama dengan, berarti nanti kita tinggal ambil aja dari yang atas itu inputan nama, input underscore nama dot text kayak gini. Lanjut terus ini 2, harus baru 2 sama dengan nah yang ini berarti yang 0 nomor, ini nama. Lanjut nilai. Nah untuk nilai ini kita panggil aja dari variabel nilai, tapi nggak bakal bisa langsung. Jadi makanya kita butuh int to str nilai kayak gini. Oke. Lanjut ke kolom terakhir yaitu kolom grade. Soalnya tabel mahasiswa dot cells dalam kurung 3 karena kalau itu kolom ketiga dot baris baru titik 2 sama dengan, kita panggil langsung grade ya, grade, karena tipe data itu emang udah string.
Oke. Itu udah aman. Tabel mahasiswa jangan sampai typo. Kita coba langsung di compile. Harusnya udah bener. Kalau ada error nanti kita lihat. Nah, apa nih? Apa nih? Oh, untuk n yang ini gue lupa titik koma. N yang ini ya, yang di bawah else ya. Kita compile lagi. Kita lihat apakah ada error atau belum. Apakah ada error? Nah, ada error apa nih? Titik 2 sama dengan baris baru. Oke. Apa nih? Oh, gua salah. Malah gue pencet titik. Harusnya gue ubah jadi koma. Ya, bawah juga koma. Sesuai nama ini. Oke. Lanjut compile lagi. Kayaknya udah aman. Nah, udah aman. Oke. Kita coba run without debugging langsung. Kita lihat datanya apakah sudah betul. Nah, pertama-tama kita melakukan pengecekan untuk ini nih, kondisi kalau teksnya kosong. Dia bakal show message masukkan data dengan benar. Oke, udah betul. Hanya ini gue masukkan aja alpha. Misalnya nilainya itu 85. 85 itu harusnya masih di A. Harusnya gue pencet nambah. Nah, udah nambah ya. Harusnya beta, misalnya jadi beta itu mau gue masukin misalnya 75. Nah, sudah betul juga nih B. Dan jadi Charlie. Nah, Charlie itu C itu bisa jadi 65. C udah betul juga, bisa jadi delta. Berarti delta itu 50 sampai 59, berarti misalnya 55. Itu delta juga berhasil. Eta misalnya 30. Karena 0,49, oke. Oke deh, udah betul. A, B, C, D, E. Jadi berikut sesuaikan sama yang ditugaskan. 5 data indeks A, B, C, D, E semua udah ada menggunakan cache of. Next nilai udah betul, dan evaluasi untuk mengecek baris data pertama apakah sudah ada atau belum udah ada juga. Jadi kalau kalian disuruh ngejelasin evaluasi yang mana, evaluasi itu ada di bagian sini. Itu akan mengecek datanya itu udah ada atau belum. Kalau belum ada, baris barunya itu bakal jadi tetap 1 dan bakal ditambah. Untuk itu bakal agak-agak rancu perintahnya, tapi bisa gue akalin dengan menggunakan ini gini aja. Paling begitu untuk tugas laporan akhir ya. Mana tadi? Nah, kalau hati-hati kalau ada error dalam typo, kayak gue tadi banyak typo, sorry, yang agak pusing terlihatnya. Kalau ada error bisa chat gue aja. Paling sekian untuk video kali ini dalam pembuatan laporan akhir menggunakan string grid. Kalau ada bingung atau error bisa chat gue. Oke deh, sekian video gue, terima kasih.